Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Kita masuk ke pertemuan yang ketiga, dasar pemrograman. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan sedikit mereview materi dulu ya. Review materi yang kemarin kita sudah banyak membahas tentang sedikit assignment ya, ada perintah assignment, variabel ya, dan beberapa materi yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Sedangkan pada materi yang pertemuan yang ketiga ini ya, capaian pembelajarannya setelah kalian mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat mempraktikkan ya, input-output, operasi, ekspresi pada pemrograman prosedural dengan yang diterapkan pada aksi sekuensial, permasalahan komputasional sederhana. Jadi nanti Anda diharapkan bisa membuat program yang sederhana ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah input-output. Nah, untuk input ya, input ini fungsinya untuk apa sih? Untuk memasukkan nilai ke dalam variabel ya. Jadi sudah kita bahas kemarin, variabel itu sebuah tempat ya yang bisa diisi dengan nilai. Dan ini sudah saya bahas juga kemarin di video sebelumnya menggunakan assignment operatornya. Ya, operator sama dengan ya, operatornya sama dengan, tapi itu sebetulnya artinya assignment, bukan sama dengan. Nah, terkadang perlu juga dilakukan pembacaan dari piranti masukan seperti keyboard atau mouse. Jadi kita bisa kalau di sini nanti di dalam C++ yang akan banyak digunakan menggunakan keyboard ya. Jadi inputan dari keyboard, entah itu angka, entah itu huruf, nanti dibaca oleh inputan. Nah, hal ini akan memungkinkan seakan-akan user memberikan satu nilai yang dikirim ke komputer. Dan di sini mekanisme tersebut disebut dengan mekanisme input. Nah, notasi algoritmanya di sini ada input, lalu ada list namanya. Maksudnya ini yang mau diinputkan itu apa? Nah, list nama ini bisa berisi variabel atau suatu tipe fungsi atau prosedur. Ya, fungsi atau prosedur. Jadi kalau fungsi atau prosedur ini akan kita bahas nanti di Alpro ya. Nah, untuk output adalah satu nilai yang disimpan dalam memori komputer yang harus dapat dikomunikasikan keluar. Jadi nanti output ini akan ditampilkan. Yang sering dilakukan adalah mencetak ya ke monitor atau ke printer. Tapi yang paling banyak ya kita cetak ke printer karena kita membuat konsol application. Nah, jadi dibutuhkan mekanisme untuk mengeluarkan nilai tersebut ya. Bisa juga dipicu dengan variabel, konstanta atau fungsi. Nah, notasi algoritmanya adalah menggunakan ini ya, perintahnya output ya, list namanya apa, lalu bisa menggunakan konstanta, bisa menggunakan ekspresi, bisa menggunakan list nama, konstanta ataupun ekspresi. Nah, syarat list nama, konstanta dan ekspresi harus sudah terdefinisi nilainya sebelumnya. Nah, yang berikutnya di sini adalah operasi. Ya, jadi apa itu operasi? Jadi operasi dalam pemrograman itu tergantung dari tipe yang didefinisikan. Tipe itu masih ingat tipe data ya. Jadi ada float, integer, double dan seterusnya. Nah, operasi ini menggunakan berbagai operator yang berfungsi pada tipe tertentu. Nah, tidak semua tipe itu bisa menggunakan operator ya. Nah, contohnya pada operasi ketika kita menggunakan operator tambah. Ini akan hasilnya berbeda ketika kita menggunakan pada tipe data numerik seperti integer atau float ya, atau double, dan ini akan berbeda hasilnya dengan tipe data string. Nah, ketika pada string artinya penggabungan. Nah, ini berbeda. Nah, lalu yang berikutnya ada juga operator logika pada tipe boolean. Ya, tahu boolean ya, boolean itu adalah true and false, benar atau salah. Ya, sudah saya bahas kemarin pada video sebelumnya bahwa komputer itu hanya tahu 0 dan 1, hanya tahu bilangan biner ya. Jadi ini yang disebut dengan boolean ya, salah satu tipe data primitif.
Nah, ini contoh diketahui variabel A dan B itu bernilai boolean, ya. Sedangkan kalau kita bikin notasi not, ya, not A itu bernilai true jika A adalah false, ya. Jadi not A itu akan true jika A adalah false, ya. Not A itu not true seperti itu, ya, bernilai false jika A adalah true. Dalam matematika ini disebut dengan negasi. Lalu A and B. A and B itu bernilai true jika salah satu, ya, jika keduanya benar, ya. Jika keduanya benar. Jika salah satu salah maka salah, ya. Sedangkan A or B itu bernilai true jika salah satu salah, ya, maka keduanya tetap true. Asalkan ada yang true satu, maka dia akan true. Nah, mungkin kalau Anda memikirkan tentang and dan or, menghafalnya agak sulit. Saya punya sedikit gambaran yang lebih sederhana, yang lebih simple, ya. Anggap aja kalau kalian pernah dengar lagu Madu dan Racun, nih. Kan ada madu dan racun. Nah, kalau madu sama madu itu akan jadi madu, tetap madu. Tapi ketika madu dicampur racun, ya, racun itu anggap aja false, maka dia akan menjadi racun. Walaupun madu ada racunnya sedikit, akan ada racun. Nah, itu akan, ini sama dengan operator and. Sedangkan operator or itu seperti memilih. Kalau kamu ditanya, kamu mau madu atau racun? Nah, ketika orang ditanya punya pilihan seperti itu, dia akan memilih yang madu dong. Nggak mungkin dia memilih racun kecuali mau bunuh diri. Ya. Nah, jadi kalau Anda kesusahan dalam menghafal and dan or, kalian bisa menggunakan tadi, ya, madu dan racun seperti itu, ya. Jadi di sini, ya, ada hasilnya. Anda bisa lihat, ya, true dan true, A and B jadinya true, A or B true, not A jadinya false, not B false, dan seterusnya. Nah, ini Anda bisa lihat pada tabel ini. Tapi sebetulnya kalau kalian sudah memahami itu, ya, memahami cara berpikir seperti tadi, seharusnya kalian sudah paham. Nah, saya lanjut lagi ke operator aritmatika. Nah, operator aritmatika ini adalah operator yang banyak digunakan untuk perhitungan, ya. Nah, ini dalam operasi matematika, dan ini banyak digunakan pada bilangan bulat atau real. Bulat itu kalau di dalam C itu integer, ya. Kalau real itu float atau double. Nah, plus ini adalah operator untuk penjumlahan, ya. Jadi contohnya I plus 1, ya, pastikan keduanya bertipe bilangan bulat atau real, ya. Jadi pastikan ini keduanya numerik. Jika ini diterapkan pada tipe char atau string, maka bermakna penggabungan atau concat, ya. Lalu yang kedua ini adalah operator aritmatika pengurangan, min, ya. Contoh I min J, pastikan keduanya juga bulat dan real. Nah, sedangkan operator pembagian ini adalah operator aritmatika pada pembagian khusus bilangan real. Tapi kalau kalian lakukan pada integer, hasilnya akan menjadi integer. Sebetulnya ini sudah saya bahas pada video sebelumnya, ya, bahwa kalau di dalam bahasa Python, ya, kalian kan sebelumnya mengenal bahasa Python. Kalau mengenal bahasa Python, kan ada operator yang khusus untuk mendapatkan nilai pembagian bulat. Nah, kalau Anda lakukan ini pada integer, ya, pembagian pada tipe data integer akan menghasilkan bilangan bulat. Misalnya 10 dibagi 3, itu hasilnya akan 3. Hasilnya pembagiannya akan ke bawah semua. Walaupun 3,99 ketika dia tidak bulat 4, maka dia akan dibulatkan ke bawah. Karena 3,99 itu tidak sama dengan 4. Lalu yang berikutnya itu ada juga div, ya, operator aritmatika untuk pembilangan khusus bulat. Ini I div J. Kalau ini memang asli, ya, ini bawaan C++, ya, jadi fungsi asli, ya, ini memang khusus untuk bilangan bulat. Kalau yang ini sebetulnya juga bisa digunakan pada bilangan bulat juga,
ataupun real, tapi hasilnya pasti bulat. Lalu yang berikutnya ada juga mode. Mode ini operator aritmatika sisa hasil bagi. Di dalam bahasa asing kita juga bisa menggunakan tanda persen ya, tapi kita juga bisa menggunakan mode juga, I mode J ya, ini untuk bilangan bulat atau real. Lalu untuk bintang ini adalah operator perkalian, sedangkan ini adalah operator untuk pangkat ya, I pangkat J seperti ini. Nah, terus yang berikutnya adalah operator perbandingan. Operator perbandingan ini simbol yang digunakan untuk melakukan operasi perbandingan pada bilangan bulat dan real. Hasil perbandingan ini bernilai boolean. Walaupun ya kadang operator perbandingan ini juga bisa digunakan pada string ya, pada string atau char. Nah nanti untuk operasinya akan dijelaskan pada materi praktek. Nah kita lihat di sini A sama dengan 10. Jadi ini adalah artinya sama dengan ya. Apakah A sama dengan 10? Ya. Operator ini akan menguji kesamaan dua nilai ya, apakah A sama dengan 10. Lalu apakah A tidak sama dengan 10. Ya, Anda bisa menggunakan, kalau tidak sama dengan seperti ini, bisa menggunakan tanda seru sama dengan ya. Operator lain lebih besar ya, kalau yang ini lebih besar sama dengannya. Ini kan tandanya seperti ini, Anda bisa ganti dalam bahasa asing lebih besar sama dengan. Lalu untuk kurang bisa lebih kecil, dan kalau lebih kecil sama dengan bisa menggunakan untuk kurang dari sama dengan. Nah, yang berikutnya di sini adalah ekspresi ya, ekspresi. Ekspresi itu bisa disebut dengan rumus perhitungan, terdiri dari operan dan operator. Jadi tadi sudah dibahas beberapa operator. Kalau operan itu yang dioperatori ya. Jadi operan itu harus terdefinisi nilainya dari tipe tertentu. Operan itu bisa konstanta, bisa variabel. Ya, hasilnya adalah satu nilai yang sesuai dengan tipe operator yang bersangkutan. Anda bisa lihat contohnya di sini, ekspresi 3 plus 2 ini akan menghasilkan 5. Jadi 3 tambah 2 ini adalah contoh konstanta. Tapi Anda bisa menggunakan ekspresi A plus B, itu juga bisa. Ya, lalu ada ekspresi 3,0 plus 2,5. Ini akan menghasilkan 5,5 untuk bilangan real. Di sini jenis ekspresi ini ada logika, boolean, numerik, karakter, dan string. Ya, jadi ada beberapa ekspresi. Nah, jenis ekspresi ada yang unary ya, berdasarkan bentuknya, ada yang unary, ada yang binary, ada yang tersiary ya di sini ya. Kita lihat yang unary ini adalah operator yang hanya butuh satu operan saja. Tapi ini tidak banyak ya, tidak banyak kita gunakan ya. Kita lebih banyak yang ekspresi biner. Ekspresi biner ini dengan operator yang membutuhkan dua operan. Ada 3 macam ya. Di sini ada infix, ada prefix, ada suffix. Kalau infix ini yang banyak kita gunakan. Jadi operator ada di tengah. Ya, 13 kali 5. 3 kali 5 tambah 4 div 7 minus A kali B. Seperti ini. Ini adalah operator ada di tengah operan. Ya, ada di tengah 2 operan. Sedangkan prefix itu adalah operatornya ada di awal. Ya, bintang ya, atau kali 13 kali 5 ini sama saja 13 kali 5. Sedangkan suffix itu operator di akhir. Nah, ini untuk apa toh infix, prefix, suffix? Nah, nanti akan banyak ditemukan pada penggunaan tree. Ya, penyimpanan pada tree ini akan nanti akan kita bahas ya untuk tree. Di beberapa pertemuan akhir itu akan kita bahas. Jadi nanti kalian akan ketemu dengan prefix dan suffix, dan akan tahu bedanya dengan infix. Nah, lalu yang berikutnya di sini adalah contoh ekspresi karakter. Jadi kita lihat ada algoritma keliling persegi panjang. Hasil sama dengan 2 dikali panjang plus lebar.
Nah, jadi di sini ini adalah ekspresi ya, 2 kali panjang plus lebar ini adalah ekspresi. Sedangkan hasil ini adalah ekspresi yang disimpan. Jadi untuk variabel untuk penyimpanan hasil ekspresi. Nah, sorry ya, ini salah ya. Ini panjang dan lebar ini bukan operator tapi operan. Ya, ini operan bukan operator. Ini ya sudah saya perbaiki ya. Ini operan. Operator itu yang plus. Ya. Nah, ini mungkin garisnya ini ya yang agak salah ya. Operator itu yang kali dan tambah, sedangkan operan itu yang 2 panjang dan lebar. Ya, jadi ini harusnya agak geser ke sini. Nah, terus yang berikutnya di sini ada contoh ekspresi boolean. Pastikan bahwa variabel hasil dan B bertipe boolean. Nah, di sini ada hasil sama dengan true and B. Nah, ini akan menghasilkan ekspresi boolean true and B. Nah, B ini harus bertipe boolean ya, pastikan B ini adalah variabel yang isinya itu boolean. Bisa true, bisa false. Kalau di N kan hasilnya akan masuk ke hasil ya, variabel hasil. Jadi ini adalah sebuah ekspresi. Nah, ini hasil ekspresi disimpan pada variabel ini. N itu adalah operator. Nah, ini true and B, true dan B itu adalah operan. Nah, contoh ekspresi boolean yang lainnya di sini pastikan variabel hasil S1 dan S2 itu bertipe string. Nah, ini ada hasil sama dengan S1 plus love plus S2. Dan nanti di sini string akan membuat tipe yang menyimpan satu nilai berupa kata atau kalimat dengan diapit tanda petik. Ya, diapit tanda petik ini ada diapitnya ya. Bentuk satuan dari string adalah dipecah. Ini ekspresi. Ini contoh ekspresi string ya, bukan boolean ya. Ini ekspresi. Lalu di sini hasil ekspresi. Ini adalah operator. Nah, ini adalah operan. Jadi operatornya ini tanda plus. Plus itu untuk penggabungan. Nah, lalu yang berikutnya di sini ada notasi algoritmik untuk aksi sekuensial dan yang memanfaatkan operator dan ekspresi. Nah, di sini kita lihat bisa dari program sekuensial ini ada sebuah contoh. Ini ada initial state. Ya, initial state ya, di sini ada kamus ya, tempat deklarasi I integer, X real, dan hasil integer. Ini adalah algoritmanya. Final state-nya adalah mencetak I, X, dan hasil. Ya, jadi ini algoritma. Ini output ini adalah final state. Nah, ini bisa kalian terjemahkan ya. Ini kalau di dalam bahasa C, ini bisa kalian ganti dengan I integer, INTI. Ya, float X, integer hasil. Lalu di sini untuk input kalian bisa menggunakan cin ataupun scanf. Ini kalian bisa terjemahkan X sama dengan 12,5 ya. Hasil sama dengan I kali 10. Ya, dan seterusnya. Ya. Lalu yang berikutnya untuk program persegi panjang ya, nanti silakan ini untuk program sekuensial yang ini kalian coba di rumah terjemahkan ke dalam bahasa C ya. Begitu pula untuk yang program persegi panjang ini. Jadi untuk program persegi panjang ini untuk menghitung keliling dan luas persegi panjang. Di sini ada beberapa kamus atau variabel yang digunakan, di mana P adalah real, L real, hasil keliling real, hasil luas real. Berarti ini semuanya Anda bisa terjemahkan menjadi float. Ya. Kalian langsung tulis dalam satu line juga bisa ya. Float P, L, hasil keliling, hasil luas. Nah, P dan L kalian input ya, gunakan input menggunakan cin atau scanf. Lalu gunakan rumus hasil keliling dan hasil luas. Lalu di sini output hasil kelilingnya dan hasil luasnya. Kalian bisa tambahkan tulisan-tulisan yang lain untuk memberikan penjelasan. Intinya kurang lebih algoritmanya seperti ini. Jadi ini silahkan kalian praktekkan di rumah ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu untuk
pertemuan hari ini ya. Terima kasih dan selamat belajar.